Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara warga kerajaan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita percaya Yesus Kristus Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Karena itu mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saya undang untuk berdiri. Tidak ada salahnya kita boleh beri salam satu sama lain. Kita percaya bahwa kita adalah satu keluarga Allah, satu tubuh Kristus yang dipersatukan di dalam Dia. Haleluya. Hari ini kita masih di dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu walking in reconciliation, atau berjalan dalam rekonsiliasi. Oleh karena itu kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu itu adalah ya dan amin bagi kami. Dan oleh karena itu juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau firman Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Bapa bahwa ibadah ini ibadah yang sungguh luar biasa, karena ada Allah yang luar biasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena itu kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja, Engkau akan berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Jamah kami semua, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, teguhkan yang ragu-ragu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di atas segala-galanya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami habiskan ibadah kami sore hari ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kasih-Nya selalu kekal adanya sampai selama-lamanya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tak selamanya, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan.
selalu ada untukku. Betapa kami mencintai tempat kediaman-Mu, Tuhan. Kami mengasihi hadirat-Mu. Kau ada di sini, Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, menyejukkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Oh Yesus, kasih-Mu yang sempurna mengalir di tempat ini, mengalir di hati kami. Kuasa-Mu bekerja, ya Allah Roh Kudus, menjamah hati kami. Oh Tuhan, kinamaya masana ya ralamasana mo, siara labar namase, siara labasana ya, oh namaso, siara labasana ya mase. Haleluya, oh siara labasana ya lalabag namase. Yesus Tuhan, Allah yang kudus, siara labana mo, siara ya ramase, siara ya maso. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Oh Tuhan, siara lama ya masih, siara ya masana ya ramo, kiara labasana ya masih. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Oh Tuhan, kinaya masana ya mo, siara laba masih. Oh, selamanya ku cintai Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Aku ingkari kasih-Mu selalu ada. Selamanya, selamanya ku cintai Yesus Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu Tuhan takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu
berkata, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Oleh karena itu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Yes Lord. Tepuk tangan sama-sama. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, berjalan tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Pujian syukurku, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Yeah. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya,
tepuk bagi Tuhan Yesus Allah kita. Yes. Yes. Mulia Engkau Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita besar dulu, sekarang dan selamanya, tidak pernah berubah. Amin saudara. Haleluya. Mari kita menari buat Sang Raja. Mari bersama dengan penuh iman kita nyanyikan saudara.
duduk saudara. Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi. Mengalami tekanan. Dia melakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. To forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat.
Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena penyembahan kami bukan tentang kami Tuhan, tapi tentang Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. It's all about you. It's all about you, not about me. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus, not about me, not about us. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus, not about me. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus, not about me, not about us. We worship you, Lord. Terima kasih ya Yesus. It's all about you. Datanglah ya Roh Kudus, berajaranlah, berbicaralah Tuhan. Thank you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan
then sings my soul. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great segala kemuliaan bagi Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan, Raja di atas segala raja. Hormat kemuliaan bagimu Raja. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu. Terus lawat hati kami, lawat pikiran kami. Kami butuh itu Tuhan. Tanpa itu kami tidak bisa bersukacita, tidak bisa bersyukur. Terima kasih buat segala yang Kau buat atas hidup kami, bahkan dunia ini. Kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenawa syate kabaramayana. Lakiria rabasyate. Mikala makashene matakana. Sheleke patakanama. Saudara yang masih dilawat Tuhan, nikmati kasih Tuhan. Saudara yang masih menangis, saudara yang masih merasa lawatan Tuhan, nikmati kasih Tuhan. Dia masih terus menjamah saudara. Rohnya yang kudus datang pada kita, melawat kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita. Kebababasyata kemelaboko masere belea badaba. Shela bala 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 bala. Kemana mata kasyana na bala mata kaseke bela baba 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 baba. Kene mena masyane nalo bola biara bara masyana. Kene nama syata. Satu hal di hati kami Tuhan, kami selalu rindu memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu sebab Engkau selalu berperkara atas kami. Engkau menyembuhkan kami, menolong kami, membebaskan kami, melepaskan kami. Engkau menyelamatkan kami pada akhirnya. Kami semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Kami percaya yang dengan beban berat pulang dengan kemerdekaan. Kami percaya yang dengan sesak hati pulang dengan kelepasan, kemerdekaan, kelegaan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu ajaib atas kami dan kami bersyukur dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saya selalu tidak tahan, pasti air mata keluar karena luar biasanya Tuhan atas kita. Amin saudara. Dahsyatnya Tuhan atas kita. Haleluya. Selamat saudara. Kita semua punya semangat yang hebat karena ada roh Tuhan bersama dengan kita. Tanpa itu kita nggak bisa semangat, malas ke gereja, malas ngapa-ngapain. Tapi Tuhan itu baik sehingga kita semua bisa berkumpul, menikmati, memuji Tuhan. Amin. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema kita yang di bulan ini, Walking in Reconciliation atau berjalan dalam pemulihan hubungan. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dia telah menyelesaikan sampai akhir, sampai selesai, tuntas. Sehingga kita semua bisa ada di tempat ini. Kita baca ayatnya. Ya.
Ya, 2 Korintus 5 ayat 18-19. Ayat tema kita, ini sudah setiap minggu ya, dari minggu pertama sampai dengan hari ini banyak pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini kita sama-sama akan belajar. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi kita didamaikan Allah melalui siapa? Kristus. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada rasul-rasul, murid-murid Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari kita renungkan bahwa yang seharusnya kita ini dihukum tapi tidak karena Kristus. Dan Dia yang berasal dari sana, dari surga turun untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib. Tujuannya cuma satu, agar manusia dengan Tuhan itu kembali pulih. Dan setelah selesai, maka Yesus naik ke surga, kebangkitannya. 40 hari lalu dia naik. Setelah naik dia berpesan kepada murid-muridnya. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dengan satu tujuan, kita belajar dengan tema ini, Walking Reconciliation. Kita berjalan dalam pemulihan hubungan. Nah, saya gambarkan begini. Waktu murid-muridnya itu, waktu Yesus naik ke surga, di hadapan banyak orang, disaksikan banyak orang. Yesus berpesan, ayo kamu lanjutkan sampai dengan hari ini. Dan sudah terbukti ribuan tahun. Dan waktu perjalanan itu, ketika Yesus berkata kepada muridnya, jadikan semua bangsa muridmu, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahannya. Artinya bahwa ada kesempatan bagi manusia yang akan berjalan waktu Yesus ada di surga. Inilah kesempatan kita. Berjalan dalam tahun-tahun hidup kita. Tahun-tahun kehidupan kita di muka bumi. Dan perjalanan kita dari ujung sana, dari mulai lahir sampai dengan saat ini setiap orang berbeda-beda. Punya persoalan, punya pergumulan, punya banyak hal dalam kehidupan. Tapi Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Yang Yesus mau ketika kita berjalan di dalam pemulihan hubungan dari tema kita, saya percaya Dia mau supaya kita hidup dalam kemenangan. Karena semua sudah selesai bagi Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 bilang, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia telah menyediakan karena begitu besar kasih Tuhan. Tadi kita nyanyikan lagu tentang kasih. Sesuatu yang datang dari Tuhan dengan idenya Tuhan. Dengan satu tujuan, perjalanan hidup saudara dan saya yang percaya kepada namanya akan berjalan menikmati apa yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan sudah selesai, berarti tugas kita yang ada di muka bumi ini yang berjalan. Nah, perjalanan kita di sana ini loh. Ada hal yang kita dengar tadi tentang kasih, ada hal yang kita dengar tentang kuasa. Kasih karunia, perjalanan kita lewati bersama-sama. Saya mau sampaikan ini, yang pertama. Menikmati kasih Allah. Saya mau tanya, gimana cara kita menikmati kasih Allah? Apakah duduk di rumah, karena kasih Allah itulah kita semua bisa menikmati makan enak di rumah, ada yang membawakan, itulah kasih Allah. Atau kita diberikan keuangan yang besar di bumi ini untuk menikmati segalanya, itulah kasih Allah. Ternyata enggak gitu cara menikmati kasih Allah. Saya renungkan cara kita menikmati Allah, menikmati kasih Allah ini dalam Roma 12 ayat 9 sampai 13. Nanti ada lanjutannya sampai 17. Cara kita menikmati kasih Allah yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, kita telah ditebus dosa-dosa kita, maka kasih Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, waktu kasih Allah dalam hidup kita akan melakukan perjalanan. Waktu kita melakukan perjalanan, mari nikmati kasih yang Tuhan berikan. Cara menikmatinya gimana? Kasih sesama kita dengan tidak berpura-pura. Waktu kita mengasihi, kita menikmati kasih Tuhan. Kenapa? Kita ini kan orang yang pelit. Pada dasarnya kita pelit, sombong, angkuh. Nggak mau yang lain-lain. Pokoknya kita maunya kita, egonya kita. Tapi waktu kasih Tuhan datang dalam hidup kita, kita diubahkan. Dan waktu kita melakukan kasih itu, kita menikmati kasih Tuhan. Memang waktu menikmati kasih Tuhan, rasanya nggak sesuai dengan daging.
Tapi waktu kita menikmatinya, kita berjalan selaras dengan Tuhan. Ayat 10 berkata begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kenyataannya kan masih ada yang bersinggungan satu dengan yang lain. Saling tidak menghormati, saling membicarakan. Kita berjalan di dalam kehidupan. Yesus sudah selesai. Dia sudah mendamaikan dunia dengan dirinya. Mendamaikan kita dengan Bapa di surga dengan dirinya, dengan korban pribadinya. Tinggal kita dalam perjalanan hidup kita, mari nikmati kasih Tuhan. Tapi waktu menikmati kasih Tuhan, lakukan bagian kita, maka kita akan menikmatinya. Memang waktu kita menikmatinya akan bertolak belakang dengan daging. Saya tadi ucapkan itu. Tapi waktu kita berjalan berhasil, maka sukacita besar dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa yang rindu melayani bisa angkat tangan? Oh, yang sudah melayani, yang belum? Nggak berani, takut ditodong nanti sampai sana. Ayo besok melayani. Waktu kita menerima kasih Tuhan, saya percaya ada dorongan yang kuat untuk kita melayani Tuhan. Entah dalam hal apapun. Tapi itu panggilan kita untuk melayani Tuhan. Sebab kalau tidak melatih tubuh ini dalam melayani Tuhan, kita akan dalam kenyamanan. Dan kalau sudah kenyamanan, saya percaya bahkan ke gereja pun nanti cuma beberapa kali dalam sebulan, malas-malesan, karena terlalu menikmati kenyamanan. Yang Yesus mau kasihnya ada dalam hidup saudara dan saudara menyala-nyala dalam Tuhan. Mari mulai melayani. Mulai dari Komsel. Di Komsel kita ada kelompok kecil. Mulailah layani di sana. Kalau ini gereja yang besar, sudah ada orang-orang yang melayani. Tapi kalau mau terserap boleh. Tapi dimulai dari Komsel melayani. Untuk belajar di Komsel, mulai melayani di keluarga. Sederhana. Cuci piring, bantu istri, bapak-bapak. Nyapu kalau istrinya capek. Saya percaya di sini para pria seperti itu ya. Kelihatan dari jidat saudara. Kalau istrinya capek, bantu, nyapu, cuci piring, apa saja yang bisa dibantu. Itu mulai kita melayani sesama kita. Di rumah dulu. Setelah di rumah, di keluarga, mulai di Komsel. Layani. Kalau di Komsel, layani apa ya? Ternyata sendal di Komsel berantakan karena semua orang datang dengan sembarangan taruh sendal. Rapikan sendalnya, itu hal yang kecil. Tapi saya percaya latihan itu membawa kita kuat untuk melayani Tuhan. Di Komsel gak ada air, bagi-bagiin air. Dari hal yang kecil kita saling membantu, saling mengasihi dan melayani. Api yang datang dari Tuhan itu melalui kasihnya jangan pernah dipadamkan. Janganlah hendaklah jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan dalam banyak hal. Jadi saya sudah mulai dari keluarga, Komsel, nanti akan ada di pelayanan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Oh ini susah nih. Kita berharap sesuatu belum terjadi tapi harus bersukacita. Daging lagi. Lah harapannya belum ada Pak. Saya berdoa buat pasangan hidup Pak. Dari usia 25 sampai usia 30 belum dapat Pak. Ini sudah 30 tahun Pak. Tapi kenapa firman selalu bersukacita? Segala sesuatu yang kita renungkan dari firman Tuhan kadang itu tidak nyaman di dalam daging. Tapi belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Pada waktunya akan baik. Memang tidak nyaman, tapi pada waktunya akan baik. Karena tadi kita berjalan dalam pemulihan hubungan dengan Tuhan. Yang selama belum kenal Tuhan kita lakukan sesuai kehendak kita. Tapi waktu masuk dalam pendamaian Kristus maka kita melakukan kehendak Tuhan. Dan disitulah kita menikmati kasih Tuhan. Sabar dalam kesesakan, ini lagi. Sudah sesak disuruh sabar, yang ada sakit lama-lama. Saya pernah mengalami sesuatu dalam kesesakan yang saya pikir nggak bisa keluar dari tempat itu. Berdoa, menangis, kayaknya nggak ada jalan tuh.
Tapi Tuhan hobinya melatih kita untuk menjadi tentara-tentara Allah. Katakan amin. Bilang kanan kirinya, kalau lagi sesek, lagi dilatih Tuhan. Sabar, kasih tahu. Jangan ngomel, nanti istri disalahin, anak disalahin, tetangga disalahin, mobil lewat disalahin, semua disalahin. Padahal Tuhan sedang berfokus sama kita untuk dilatih kesabaran kita. Jadi waktu kita sesak ngalami sesuatu, bersabarlah. Latihan kesabaran memang berat, tapi saya percaya kalau kita bisa melewatinya, kita akan bersuka cita. Hal-hal yang kecil kalau cuma digosipin orang, biasa, akan begitu nantinya. Awalnya digosipin orang, marah. Kayak burung merak langsung naik. Gung. Tapi begitu kita dilatih, lama-lama kita mulai sabar. Orang ngoceh, orang itu, ya sudah berkati. Kan enak saudara. Disitulah letak kita menikmati kasih Allah. Jadi cara menikmati kasih Allah berbeda dengan cara dunia. Justru terbalik. Loh, orang lagi dalam kesesakan bersuka cita. Disuruh sabar. Orang berpengharapan disuruh bersuka cita, orang sesak disuruh sabar. Tapi waktu kita melewatinya, kita menikmati kasih Tuhan. Karena tahu gak saudara, daging kita gak mampu, tapi kasih Tuhan yang memampukan kita melakukannya. Disitulah kita menikmati kasih Tuhan. Lanjutnya lagi. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus sesama kita. Pak Arwin pernah bilang, bantulah sesama kita. Lalu sesama sesama kita, terus orang-orang yang ada di sekeliling kita, gereja-gereja, lalu kepada sesama manusia. Nah, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini nggak gampang. Tapi waktu kita mengerjakannya, sekali lagi, kita menikmati kasih Tuhan dalam perjalanan kita. Disinilah kita menikmati kasih Tuhan. Waktu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bertepuk tangan untuk kita. Amin. Dia bertepuk tangan buat saudara. Kan yang dikerjakan saudara itu betul-betul apa yang dirindukannya. Kalau dilihat memang Tuhan itu seharusnya gak perlu turun untuk menebus dosa kita. Tapi saudara lihat gambarnya. Tuhan harus tersalib untuk kita. Terbalik. Dia gak salah tapi dia tersalib untuk saudara. Sehingga waktu kita berjalan dalam pemulihan hubungan, berjalanlah menikmati kasih Tuhan dengan caranya. Kita percaya apa yang dituliskan ini memang ditulis oleh Rasul. Tapi kita semua sepakat Alkitab adalah firman Allah. Jadi kita harus mengikutinya. Amin. Berikutnya. Ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Nah ini lebih berat lagi nih, Pak. Masa orang nganiaya kita disuruh diberkati, enak aja Pak. Berkatilah dan jangan mengutuk, aduh. Tapi sekali lagi, cara menikmati kasih Tuhan berbeda. Karena Tuhan mengasihi saudara. Waktu Yesus tersalib, dia terakhir bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kasihnya begitu besar buat saudara dan saya yang berdosa. Dan waktu kita menerima kasih Tuhan, ayo lakukan kepada tetanggamu, kepada siapapun yang sekelilingmu, yang membuat engkau itu teraniaya. Berkati dan jangan mengutuk. Ini cara kita menikmati kasihnya. Waktu kita melakukannya, maka kita bersyukur, Tuhan terima kasih, ternyata aku bisa. Padahal dulu aku orang paling marah, orang gak sabaran. Tapi hari ini karena kasih-Mu, aku bisa. Perjalanan kita dalam pemulihan hubungan berhasil. Karena setiap kita setiap hari kan diproses. Setiap kita setiap hari harus melakukan apa yang belum kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya semakin hari kita semakin harum di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mungkin kita kerjakan dengan daging kita. Tanpa kasih dan Roh Kudus yang datang dari Tuhan. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ini ada pelayanan kematian. Kalau orang lagi bersukacita lah. Orang lagi bersukacita, cuma gitu doang. Di sini sih nggak ada ya. Kelihatan saudara tuh kalau ada yang begitu tuh
Langsung, wah orang bersuka cita. Kalau ada yang menangis, ya menangis. Di sini nggak ada. Saudara kelihatan baik, luar biasa. Kasih tahu kanan kirinya, itu saya. Itu saya. Dan ingetin, awas kalau pulang lakukan kayak kemarin ya. Jadi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam Tuhan. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita sehati sepikir. Sama-sama ingat peristiwa murid-murid Tuhan pertama. Mereka saling berkumpul, membawa makanan, berbagi bersama. Dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Disebut dengan kerukunan. Katakan rukun. Tadi Pak Arifin juga sempat sampaikan tentang kerukunan. Saat sepikir itu hidup dalam kerukunan bersama-sama. Hatinya sama, pikiran sama. Ayo rukun. Indah saudara. Kalau perang tuh gak enak. Kalau berantem tuh gak enak. Dalam satu kelompok ada yang berantem gak enak rasanya. Tapi kalau rukun, Tuhan memberkati saudara. Rumah tangga rukun diberkati oleh Tuhan. Komselnya rukun diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam persekutuannya rukun diberkati oleh Tuhan. Saudara kalau di sini nggak rukun kan dimarahin sama pembicaranya. Duduk tenang baik-baik. Tapi membuktikan kita rukun atau tidak, kelompok kecil orang-orang yang terdekat dengan kita kelihatan saudara rukun atau tidak. Tapi waktu kelompok kecil itu kita rukun, saudara punya hati yang berjiwa besar dan dewasa. Karena saling menghargai, satu hati satu pikiran untuk sama-sama bersama-sama melayani Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Semua yang kita baca tadi, inilah cara kita menikmati kasih Tuhan. Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia ini. Dia gak salah tapi dia menanggung salahnya kita. Dia naik ke surga, dia kasih yang begitu besar kepada kita. Dan kita berjalan menikmatinya. Ayo nikmati kasih Tuhan dengan cara berbagi, melepaskan pengampunan, dan kita berjalan dalam pemulihan hubungan sampai pada akhir nanti terima keselamatan dari Tuhan. Berikutnya, menikmati kasih karunia Allah. Jadi yang pertama menikmati kasih Tuhan, yang kedua menikmati kasih karunia Allah. Apa bedanya Pak? Karena begitu besar kasih Allah, dia merelakan tubuhnya atau dirinya disalib. Ini kasih Tuhan kepada kita untuk menebus kita. Diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan bahkan dunia diperdamaikan melalui dirinya. Kasih karunia, setiap kita berbeda-beda. Ada yang bisa main musik, ada yang gak bisa. Ada yang bisa menggunakan kamera, ada yang gak bisa. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang gak bisa. Kasih karunia kita berbeda-beda. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengajar ya, ada yang mengaji di gembala, ada yang nabi. Talenta-talenta yang diberikan Tuhan berbeda-beda. Inilah kasih karunia. Tapi mari kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wow. Kuncinya satu, siapa pendamainya? Yesus Kristus. Dia menyelesaikan pendamaian. Dunia dihukum, manusia dihukum oleh Bapa. Tapi satu pendamai yang datang ke bumi namanya Yesus Kristus. Mendamaikan manusia, mendamaikan bumi ini dengan Tuhan. Sehingga orang-orang yang bertobat dan percaya tanahnya diberkati. Itu janji Tuhan. Kalau tidak tanah itu terkutuk. Tapi Tuhan menyelesaikan. Dan hari ini kita lihat begitu banyak nubuatan tentang Indonesia, akan ada banjir di mana-mana. Setelah Bekasi lalu ke Manado, keadaan cuaca alam yang seperti ini, tapi percayalah bersama dengan Tuhan, kita dalam pertolongannya. Berdoa buat rekan-rekan kita yang menghadapinya, itu gak mudah. Untuk itulah rasa syukur kita, rasa empati kita kepada mereka untuk berdoa agar mereka tetap dalam keselamatan. Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan menyelesaikan semuanya. Dia sudah mendamaikan manusia melalui dirinya. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Selesai. Sudah didamaikan dengan Tuhan. Dunia didamaikan dengan Tuhan.
Dosa seluruh dunia didamaikan dengan Tuhan. Korban satu kali, selesai. Tinggal kita waktunya berjalan dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang lahirnya berbeda-beda, tidak sama. Tapi waktu kita hidup bersama-sama di muka bumi ini, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Karena setiap orang punya pilihan. Efesus 4 ayat 1 bilang begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan dalam penjara ya. Ini Paulus yang tulis. Karena Tuhan supaya hidupmu sebagai apa? Orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara dipanggil apa emangnya? Kita akan dipanggil anak-anak Allah. Keturunan orang beriman. Harus berpadanan dengan itu. Bagaimana bisa berpadanan dengan itu? Lakukan firman Tuhan. Disinilah bentuk kasih karunia Allah itu nyata dalam hidup kita. Waktu Yesus mendamaikan, kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Talenta apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Kalau kita bisa bermain musik, melayani dalam hal musik. Kalau kita suka menasihati orang, layani, jadilah konselor. Kalau kita suka berdoa, doakan orang, masuk dalam pelayanan doa. Di rumah sakit banyak orang membutuhkan doa. Di dalam penjara banyak orang membutuhkan doa. Di pelosok-pelosok daerah, di bawah genteng yang mau rubuh itu banyak orang membutuhkan doa. Banyak orang membutuhkan kasih. Kita gak pernah bekerja. Dan kita gak pernah melayani. Karena kita mungkin tidak tahu. Tapi hari ini saya menggugah saudara. Selagi kita hidup, layani Tuhan. Karena dengan cara itulah kita bisa menikmati kasih karunia. Apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Talenta itu tidak terkubur. Waktu kita di dalam kuburan, maaf kita belum dalam kuburan. Waktu kita dalam tempat kubur di Mumbul, banyak potensi yang tertanam di situ. Mereka meninggal tapi juga tidak pernah melayani Tuhan dalam potensinya. Dalam talentanya. Hari ini setiap saudara punya talenta, pasti Tuhan berikan. Apakah sudah saudara lakukan untuk melayani Tuhan? Jadi mari kita lakukan, menikmati kasih karunia Allah dengan cara apa? Melayani. Nggak ada cara lain, nikmati loh kasih karunia Tuhan dengan melayani. Nih loh saya bisa main musik. Ini kasih karunia Tuhan atas hidup saya. Bisa khotbah loh. Kasih karunia ya berkhotbah. Walaupun dalam keadaan lelah, capek, berkhotbahlah. Karena itu bagian kita yang Tuhan telah kasih. Bukan kehebatan kita, bukan. Tapi itu kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Lakukan bagian kita. Itulah cara kita berjalan dalam pemulihan hubungan. Sehingga hidup kita dari mulai percaya Yesus, diselamatkan, didamaikan, kita berjalan dalam kasih karunia. Dalam kasihnya menikmati, dalam kasih karunia Allah kita nikmati karena ada talenta, ada potensi yang Tuhan berikan. Kita berjalan sampai dengan akhirnya nanti. Bersama-sama. Jangan pendam apa yang kau bisa. Bisa bikin kue? Lakukan bikin kue, ajar orang lain. Supaya orang lain yang gak punya pekerjaan bisa bekerja. Saudara telah berbagi sesuatu. Talenta saudara tidak berhenti tapi orang lain bisa melakukannya. Bilang kanan kirinya, mulai besok jangan malas. Ayo kasih tahu. Mulai besok lakukan. Sudah dikasih, apalagi dikasih banyak talenta tapi di rumah aja kerjanya. Kita gak pernah melayani. Maaf ya saya tidak menyinggung. Cuma negur saudara. Supaya ayo kita punya waktu ini terbatas. Tidak panjang. Akhir dunia sudah jelas sekali. Timur Tengah sudah seperti itu. Itu ciri-ciri dan tanda-tandanya sudah jelas. Nubuatan-nubuatan sudah banyak yang mulai digenapi. Matra yang sudah dibuka sudah mulai terlihat. Jangan kehilangan kesempatan di waktu kita. Selagi bisa, lakukan untuk Tuhan. Dimulai dari mana? Rumah. Lalu komsel, ke gereja, bahkan nanti pelayanan, misi. Mungkin ke pedalaman saudara tiba-tiba bisa ada di sana yang dulunya gak pernah berpikir. Kan gak pernah tahu. Tapi mari kita berjalan dalam pemulihan hubungan ini. Kasih karunia yang telah diberikan, kita nikmati. Berikutnya. Nah kita baca ya, Efesus 4 ayat 2-7 ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini kasih karunia Allah. Ada orang yang nggak lemah lembut dibikin lemah lembut oleh Tuhan dengan caranya. Yang kedua, dan berusaha ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera diberikan oleh siapa, saudara? Oleh Tuhan Yesus. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nggak sama satu sama yang lain. Jadi kalau kita bisa main musik ya jangan sombong. Kalau kita bisa khotbah jangan sombong. Kalau kita bisa masak jangan sombong. Sebab kepada setiap orang diberikan berlainan sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru kalau ada, kamu bisa itu, Tuhan baik sama kamu. Kamu diberi bisa masak loh. Saya nggak bisa masak, bahkan saya nggak bisa bedain garam, merica, bawang, nggak bisa. Tapi kamu bisa bedain semua. Itu kan karunia khusus. Kadang nggak perlu dipegang, dicium. Oh ini, tahu nih ya. Nggak semua orang bisa begitu. Jadi kalau kita diberikan, layani Tuhan dengan apa yang kita punya. Satu saja diberikan Tuhan layani, Tuhan akan lipat gandakan. Apalagi kalau banyak. Mari kita nikmati kasih karunia Tuhan. Saudara diberikan apa? Bagaimana cara menikmati kasih karunia Tuhan dalam perjalanan pemulihan hubungan ini? Ya melayani Tuhan dengan apa yang saudara terima dari Tuhan. Kalau saudara bisa bernyanyi, jangan cuma di kamar mandi rumah di jam mandi saudara. Tapi mulai nyanyikan itu di komsel, orang dengar, doa pagi, memuji Tuhan, naikkan tinggikan namanya, orang dengar, diberkati karena suara saudara. Jangan di dalam kamar mandi saja ya. Di sini nggak ada ya? Nggak ada di sini, kalau bisa nyanyi langsung keluar melayani Tuhan. Tapi ini panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kasih karunia diberikan tidak untuk disimpan, tapi untuk melayani Tuhan. Ibadah ketiga ini masih banyak kan pelayanannya yang dibutuhkan Pak Yanto? Sangat banyak. Ayo melalui komsel daftar saya mau melayani. Memang harus dilihat dulu bagaimana kita ini sudah sembuh belum. Nah, kalau belum sembuh benar-benar langsung melayani kan saudara nanti jadi batu sandungan. Tapi kalau kita sudah pulih, jiwa kita pulih, sudah beres dengan diri sendiri, melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Wow, keren. Saya melihat ibadah senior itu luar biasa. Mereka saling saling bantu-membantu, menasehati. Walaupun kalau saya lagi pas di jadwal khotbah di situ ada suara yang nggak enak aja. Dulu saya masih pelayanan di Omega Ministry. Pak Anto, nanti tolong ya Pak, kalau saya meninggal, lah Bu belum. Sudah pesannya banyak. Pak nanti saya begini segini, ingat saya kalau saya meninggal tolong dilayani. Wah itu. Tapi ibadah senior mereka tahu pada akhirnya mau kemana. Itu dahsyat bagi saya. Karena banyak orang yang gak tahu. Waktu sudah terbaring, sudah mau meninggal dia masih bingung. Tuhan gimana ini saya? Untuk itu persiapkan dari hari ini. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nikmati kasih Tuhan. Nikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Supaya kita bisa berjalan benar-benar untuk melayani Tuhan. Karena tidak semua orang yang sudah terbaring mau mati itu jadi mati. Jadi meninggal. Mati lagi Pak. Jadi meninggal. Ibu saya tahun 2013, 2000 kurang 6 tahun ya, sekitar 2007. Itu dibilang sakit. Suruh pulang sama dokter. Pulang ke rumah aja. Ini sudah gak bisa diapa-apain. Sampai di rumah ibu saya sudah diam karena paru-parunya besar, terendam air, gak bisa keluar. Badannya sudah kuning sekali, perutnya sudah besar. Terus dokter bilang sudah sebentar lagi di rumah kumpul semua keluarga. Dari luar kota datang.
Dan ibu saya bilang, saya mau pakai pakaian yang pernah saya belikan sama istri. Dia mau pakai itu sama slopnya, disiapin. Semua udah ada yang nangis dan sebagainya. Ibu saya udah diem. Saya duduk di jendela itu, karena jendela kita buka, ibu saya terbaring di rumah di Jakarta. Saya lihat tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu. Suara. Pulihkan ibumu dengan kakakmu. Pemulihan. Saya panggil kakak saya, pemulihan, mereka nangis-nangis dan semua akhirnya pemulihan selesai. Selesai itu, karena saya harus kembali ke Bali, saya bilang nanti kalau ada apa-apa kabarin, saya balik. Kabarnya luar biasa saudara. Setelah itu paru-parunya itu kempes, airnya cairan keluar, perut yang yang tidak bisa keluar harus pakai kateter, dimasukin alat itu. Tapi setelah itu dibuka, kencing dengan normal, badannya dari kuning kembali sawo matang. Setelah itu 3 bulan kemudian dia sudah naik kereta ke Yogyakarta. Padahal sudah dibilang akan meninggal dan sudah disiapin pakaiannya. 2007, 6 tahun kemudian ibu saya meninggal. Dalam kondisi Minggu Perjamuan Kudus, Selasa malam tidur, hari Minggunya dilayani gitu. Selasa malam tidur biasa, terus meninggal. Tanpa sakit. Cara Tuhan ajaib. Dia bisa tunjukkan dengan caranya. Mungkin kita pikir orang ini ibu saya sudah meninggal nih. Tapi dengan cara yang ajaib. Satu kali saya pernah melayani di rumah sakit. Dipanggil jam 1 pagi. Dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Tolong doakan Pak karena sudah mau meninggal. Lagi di jendela saya liatin. Tiba-tiba ada suara pemulihan dengan anaknya. Ibu anaknya sudah kumpul semua? Belum. Masih ada 1 di Jawa. Suruh datang besok pagi pemulihan. Oke, selesai. Apa yang terjadi saudara? Waktu itu saya masih melayani di atas. Waktu itu masih koordinator KU1 atau KU2 di sini ya. Saya masih melayani di atas pulang ibadah. Tiba-tiba saya dipanggil, Pak ada yang mau ketemu di lobi depan. Saya turun di lobi depan, ibu ini sudah dianggap sudah akan meninggal malam itu. Tapi tiba-tiba muncul di situ pakai kursi roda. Saya jalan dari sana di lorong itu dia begini-gini, Pak Ondeta. Loh itu sudah clear mau meninggal. Kalau kita berjalan dalam kasih-Nya Tuhan, Tuhan bisa ubahkan. Pemulihan hubungan penting bagi kita. Jadi malam ini kalau masih ada luka hati, kepahitan, selesaikan saudara. Karena itu membawakan hal yang tidak baik. Karena tugas kita setelah didamaikan oleh Kristus, kita berjalan dalam kasih Allah. Kita berjalan dalam kasih karunia Allah. Dan kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Ada kuasa di dalam pemulihan itu. Jadi kalau kita melewati ini semua, kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Inilah cara kita menikmati kasih Allah. Cara kita menikmati kasih karunia. Waktu kita menikmati kasih Allah, kita punya banyak hal dalam hidup ini waktu kita baca firman. Lakukan. Memang rasanya gak nyaman buat daging, tapi kita menyukakan Tuhan. Waktu kita berjalan dalam kasih karunia, memang kelihatannya pelayanannya simpel. Pelayanan cuma di depan, beres-beres. Tapi di hadapan Tuhan itu berharga. Karena upahnya sama. Di hadapan Tuhan dalam melayani. Itu cara kita menikmati kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi layani Tuhan. Nah yang ketiga adalah menikmati karunia. Oh ini masih satu lagi ya, menikmati kasih karunia Allah. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Datangnya dari mana ini? Roh Kudus. Nggak mungkin saudara bisa lemah lembut. Nggak percaya saya. Kalau tidak bersama Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melakukan kemurahan, kerendahan hati tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Kita ini cenderung melakukan egonya kita kok. Tapi waktu Tuhan bilang, Roh yang menuntun, Yohanes 14 itu ya, Roh yang menuntun kamu dalam kebenaran, Parakletos Roh Kudus, itu yang membuat kita bisa lemah lembut, membuat kita bisa melakukan hal ini, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, semua datang dari Dia. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, daging kita nggak nyaman kok, tapi Tuhan disukakan. Berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah menikmati kuasa Allah. Tadi saya sudah cerita tentang orang tua saya. Dan juga adalah satu jemaat yang sudah dikabarkan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi bisa tuh hidup.
Ya pada akhirnya meninggal, tapi diberi kesempatan masih hidup. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa? Kuasa kepada mereka untuk apa? Mengusir mertua? Bukan. Jangan saudara usir mertua dengan kuasa roh. Itu mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di Komsel kami, saya sama istri pernah. Satu kali kami ingin kunjungan ke Komsel yang satu. Tapi kok didorongnya untuk ke Komsel yang ini. Datang di sana, ternyata sampai di sana di Komsel. Kak Pak izin nanti mau cepat-cepat karena ada periksa. Kenapa? Ternyata ada kista di dalamnya. Oh nanti kita doakan, karena dorongan itu ada. Komsel sebentar lalu kita doa. Wah doa dia manifestasi. Setelah manifestasi kok ringan ya katanya. Kok bisa ringan ya? Kok enak ya perut saya, tadi sakit sekali. Udah coba diperiksa. Tahu apa yang terjadi saudara? Waktu diperiksa, dokter tidak menemukan kistanya. Cuma di Komsel, ibadah Komsel biasa, doa. Jangan pernah remehkan kuasa Tuhan. Di mana saja ada. Dan kita harus mendengar. Bayangin kalau saya nggak mau, malas ah. Tapi waktu saya mau mengikuti, dagingnya gak enak, capek. Tapi tadi sekali lagi Tuhan sudah selesai mendamaikan kita. Bagian kita melawan daging ini. Mengikuti rohnya Tuhan. Maka kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Cara kita menikmati kuasa Tuhan bukan saja diri kita, tapi orang lain juga bisa tertolong dari kita. Jadi jangan anggap hanya pendeta, karena setiap orang punya berkat yang sama kan. Tentang kuasa. Setiap orang bisa menerima roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, coba kita lihat lagi. Segala penyakit dan segala kelemahan. Satu kali saya diminta doa bersama dengan istri saya. Waktu itu saya belum menikah, jadi istri saya di depan rumahnya itu ada seorang yang, maaf ya kalau di Bali itu bisa melakukan kegiatan spiritual itu yang suka terbang-terbang itu saudara. Dan dia gak meninggal-meninggal. Terus keluarganya minta tolong supaya kita doakan dan bisa meninggal. Saya pikir agak kurang ajar juga ya. Lah orang suruh meninggal. Tapi ini kenyataannya dia sudah tua, terbaring. Tapi dulunya suka melakukan spiritual. Suka terbang-terbang di pohon kelapa. Melakukan ritual yang diturunkan rambutnya dan jadi. Pada akhirnya gak meninggal. Dan saya ke sana bersama dengan, saya ajak nih dulu pemimpin pujian belum nikah waktu itu. Pak Hemi saya ajak, ayo kita ke Bulumbing Sari. Jalan. Wah ramai sampai sana doa. Ternyata zaman dulu di tempat ini itu biasa. Para dadong-dadong melakukan hal itu untuk berjaga atas dirinya. Tapi kita spirit lain yang masuk. Bahkan cucunya mau diberikan turunkan ilmunya dengan lidahnya yang panjang mau masuk dan ketakutan lari ke rumah ketemu istri saya minta tolong. Tapi dari situ saya lihat gini, kita punya kuasa. Datang sana rame-rame doakan. Kita doakan akhirnya dia ngalami sesuatu. Matanya tuh tajam seperti usia 20 tahunan. Padahal usianya sudah tua sekali. Tapi tajam. Habis didoakan matanya tuh saya lihat mulai meredup akhirnya seperti orang tua. Tidak lama setelah itu, 1 bulan setelah itu meninggal. Berhasil kita membuat meninggal. Kacau juga ini ya. Tapi itu kenyataan saudara. Karena gak meninggal karena tadi ada ilmu gelap yang ada dalam tubuhnya. Setelah dikeluarkan dia akhirnya berpulang. Ini adalah bentuk menikmati kuasa Tuhan. Kita bisa melakukannya kan? Dan kalau mau cerita panjang saudara, saya mengalami banyak hal. Bertempur dan sebagainya itu ngalami kok. Ngalami banyak hal dalam pelayanan kelepasan dan sebagainya. Mengusir membuat benda-benda yang aneh-aneh itu juga. Kalau cerita panjang. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa kuasa roh dalam hidup saudara itu bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kasih tahu kanan kirinya jangan takut. Kasih tahu. Jangan takut ya. Belajar doakan orang lain. Ayo kasih tahu. Lu saya mau melatih semua jadi tentara Tuhan kok. Kenapa gitu? Karena kita semua diberikan kuasa roh. Tapi kita gak pernah pakai itu. Berarti kita gak pernah menikmati kuasa Tuhan. Bagaimana cara kita menikmati kuasa Tuhan? Gunakan kuasa itu.
Waktu kita menggunakannya, saya percaya saudara menikmati. Tuhan terima kasih. Orang gila bisa disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, mata buta bisa melihat, tuli bisa mendengar. Semua bentuk kuasa Tuhan waktu kita mau berjalan bersama-sama. Dan itu bentuk kita menikmati kuasa Tuhan. Itulah jalan kita, walking in reconciliation, berjalan dengan pemulihan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, karena waktunya tinggal 3 menit. Menikmati janji Allah. Ibrani 9 ayat 28 bilang gini, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Wow. Nikmati janji Tuhan, ada keselamatan loh di depan. Setiap orang kita akan menikmatinya, tapi kan nggak tahu. Ada yang usianya sampai di sini, ada yang usianya sampai di sini, ada yang usianya sampai di sini dipanggil pulang. Tapi janji Tuhan tetap sama. Janji keselamatan kita terima kepada mereka yang menantikan Dia. Untuk itu nantikan Tuhan. Tuhan sudah mau datang loh. Jangan buang waktu lagi. Mari nikmati kasih Tuhan. Mari menikmati kasih karunia, talenta, semua yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Pakai dan gunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah mau datang, waktunya akan selesai. Kalau Tuhan belum datang, kita mungkin yang lebih dahulu dipanggil Tuhan. Selesai hidup kita. Tapi waktu kita di bumi ini, apa yang kita buat dengan tubuh ini, melayani Tuhan, itu bagian kita. Mari dimulai dari rumah, dari Komsel. Nanti akan terus dipercaya oleh Tuhan. Dimulai dari hal yang kecil. Saling melayani di rumah. Menikmati janji Tuhan, juga kita akan menikmati karya-karya yang hebat dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan berjanji kan, ada pernikahan anak domba, Dia akan turun memerintah bersama dengan Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Tapi janji tentang keselamatan itu ajaib bagi kita. Kita loh yang berdosa, kita yang salah, tapi Yesus turun mendamaikan itu semua. Dengan dirinya dosa diambil, supaya pada akhirnya kita semua masuk dalam kerajaannya. Kita semua menikmati berkat Tuhan. Mari kita nikmati janji Tuhan. Dengan cara apa? Kabarkan kabar baik kepada banyak orang. Siapa itu Yesus yang telah menolong kita? Saya dulu orangnya minder, saudara. Gak berani ngomong di depan banyak orang. Takut. Tapi saya dipulihkan dari hari ke hari. Bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini. Karya Tuhan hebat. Amin. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan Tuhan juga bisa buat saudara. Bangkit, layani Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati kasih karunia Allah, nikmati kuasa Tuhan, nikmati janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita akan bersama-sama menikmati perjamuan. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Bagi yang belum menerima atau belum mengambilnya, saudara bisa angkat tangan, nanti dibantu. Masih ada yang belum terima? Bisa angkat tangan tinggi-tinggi, nanti dilayani. Saudara, perjamuan kudus ini bagian penting dalam hidup kita. Karena memperingati kematian Tuhan. Bagaimana Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Dan bagaimana Yesus menghapus dosa kita dengan mengorbankan dirinya. Jadi hargai dan hormati perjamuan kudus ini. Kalau ada sesuatu di hati kepada pasanganmu, kepada anakmu, lepaskan pengampunan. Supaya roti dan anggur itu menjadi berkat bagi hidup saudara. Karena ini kudus. Tuhan nama berdoa. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Jernihkan pikiran dan hati kami. Supaya kami menerima berkat-Mu.
ampuni apapun yang kami buat salah di hadapan Tuhan. Dan kalau masih ada luka hati, kecewa, kami mengampuni. Supaya kami memperoleh damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Angkat lebih tinggi saudara. Ucap syukur buat karya Tuhan yang hebat. Dia perdamaikan saudara dengan Allah Bapa, agar kita tidak tersesat dan menerima janji Allah. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus Engkau baik. Pengorbanan-Mu ajaib bagi kami. Bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Ingat saudara, apapun pergumulanmu, Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Kalau engkau datang dengan sakit penyakit, bilur-bilurnya menyembuhkan. Kalau engkau datang dengan pengharapan, Dia sang pengharapan itu. Apapun yang kau gumulkan hari ini, percaya Tuhan akan menjawabnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, dan hari ini kami merdeka. Kami tidak mau meninggalkan kasih-Mu, kami tidak mau meninggalkan kasih karunia, kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Kami akan menikmatinya selagi kami bersama dengan Tuhan di bumi ini, agar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang terkasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, wajahnya menyinarkan kepadamu, damai sejahtera engkau terima, sukacita, kebenaran. Perjalananmu akan dibuat Tuhan berhasil. Untuk itu setialah kepada firman-Nya, berlakulah dengan bijaksana dalam kehidupanmu, biarkan hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Pulanglah dengan kasih Tuhan, diberkati keluargamu, pekerjaanmu, dan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.